Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali bertemu dengan pemirsa semuanya, yaitu di program acara Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Program ini dipersembahkan oleh Arfa Production yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan, yang beralamatkan di Ruko Gria Sakinah, Klasri Giyanti, Temanggung. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Nah, untuk profil kali ini kita akan bertemu dengan seorang qari dan juga seorang pengajar tahfidz Al-Quran di sebuah pondok pesantren yang beralamatkan di Gandokan Keranggan, Temanggung, yaitu Pondok Modern As-Salam. Nah, beliau adalah Ustadz Istakim. Untuk itu, mari kita akan mengenal beliau lebih dalam. Ikutin saya. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة. Sahabat, bahagia sekali sekarang saya bisa berkunjung di pondok ini, di mana dulu saya pernah mengenyam pendidikan di sini, dibesarkan dan dibimbing oleh sang kiai. Beliau adalah Kiai Haji Sugianto Abu Taufik. Banyak kenangan-kenangan yang tak terlupakan di sudut-sudut tempat ini. Dan kali ini saya akan bertemu dengan Ustadz Istakim. Beliau adalah kakak satu tingkat di atas saya waktu itu. Mari kita bertemu dengan beliau. Ya hamilal Quran, qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat tijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah bersama saya seorang guru, seorang ustadz, salah satu dari ustadz di Pondok Modern As-Salam yang bertempatkan di Gandokan Keranggan, Temanggung. Beliau ini salah satu dari tenaga pengajar program ekstra, yaitu tahfidzul Quran. Kemudian beliau ini juga seorang qari, yaitu Ustadz Istakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, khair. Dan baik, untuk pada kesempatan kali ini nanti di samping kita akan mendengarkan suara merdu beliau membacakan Al-Quran, baik itu dengan seni tilawatil Quran maupun tartil. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol seputar tilawah, tartil, kemudian juga sedikit nanti berkaitan dengan tahfidz atau program hafalan Al-Quran. Untuk yang pertama kali ini barangkali pengen kita tahu sedikit ini, bagaimana dulu Ustadz awal-awal itu belajar tilawah, belajar tartil, mungkin dari belajar Al-Quran terlebih dahulu, urutannya bagaimana ini Ustadz? Ya. Untuk tilawah itu saya mulai belajar itu umur atau SMP kelas MTS. 2. SMP kelas 2. Itu belajar dengan beberapa ustadz, mulai dari pertama itu Ustadz Mahrodin, kemudian Ustadz Najib itu yang paling lama, kemudian yang ketiga Ustadz Ismail. Ustadz Ismail. Itu
senior di Kabupaten Temanggung. Iya, iya, betul. Namun saya mulai mengenal tilawah itu dari kelas 5 SD. Nah, maka saya berterima kasih sekali kepada seseorang yang benar-benar mengenalkan saya tentang tilawah itu. Berarti sebelum masuk pondok ya, SD sudah sedikit tahu ya? Iya, dari Kang Afif ya, Allah yarham ya. Oh, iya. Ya. Dari sana saya mulai mengenal dan mulai jatuh cinta dengan seni tilawah ini. Saya terima kasih sekali kepada beliau. Mudah-mudahan amal ibadahnya, kemudian ilmunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian setelah itu kan kemudian masuk di pesantren ini ya, di Pondok Muda Assalam ini ya. Kemudian dari situ kemudian baru bertemu dengan master tilawah tadi. Iya. Nah, kemudian kalau dengan tartilnya bagaimana? Kalau tartil itu secara spesifik saya nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar dengan seseorang ya, mungkin otodidak ya. Oh begitu. Jadi ada ada imam-imam masjid itu ya, saya tirukan dari lagu-lagunya, saya tirukan seperti itu. Jadi nggak secara spesifik saya belajar langsung dengan ustadz, dengan murabi gitu enggak. Tapi kalau nggak salah itu kalau orang sudah tahu banyak tentang seni tilawah, untuk tartilnya lebih mudah ya, betul nggak sih? Seperti itu. Kayaknya gitu ya. Iya. Tapi ada kaitannya. Ada kaitannya soalnya ya. Istilahnya karena suaranya udah terbentuk, sudah bagus. Kemudian tartil tinggal temponya itu diperpendek gitu ya. Iya. Kayaknya seperti itu. Istilahnya cara bodohnya gitu. Sama sebenarnya sih Iya. sama. Cuman ya lagu-lagu dasar kan diterapkan di tartil juga bisa dari seni tilawah itu. Cuman kadang kalau bisa tartil untuk tilawah juga kadang nggak mesti bisa juga. Belum ya. tentu bisa. Iya. Karena tilawah itu kan dominan di suara ya. Iya, Ya. betul. Dominan di suara. Kemudian selama ini yang dirasakan secara pribadi dengan belajar irama tilawah dan tartil itu apa yang Ustadz rasakan? Ada suatu kenikmatan tersendiri barangkali? Ya, ketika kita bisa melantunkan ayat-ayat Quran itu dengan lagu, dengan nagom, sedikit-sedikitnya bisa kita menikmati membaca Al-Quran itu. Bisa kita menikmati, bisa kita hayati dan enjoy ketika kita baca Al-Quran. Apalagi orang yang mendengarkan itu, ketika mendengarkan seseorang membaca Al-Quran dengan lagu itu nggak akan gampang bosen. Jadi menikmati kayaknya satu ayat, dua ayat, bahkan satu surah, satu juz itu nggak bikin bosen gitu ya. Karena itu mungkin kelebihan dari seni irama membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian kalau ini dulu mungkin barangkali pernah ikut dalam sebuah musabakoh gitu, mungkin pernah ada sebuah penghargaan atau prestasi yang dulu pernah didapat tingkat apa gitu? Prestasi ya sudah lama ya, sudah lupa saya. Waktu dulu masih belajar ya? Iya, masih belajar. Jadi saya pernah 96 itu juara MTQ pelajar se-Kabupaten Temanggung gitu, tahun 96. Kalau tidak salah juga pernah ke tingkat provinsi atau Karesidenan Kedu ya? Karesidenan Kedu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini kami ingin mendengarkan lantunan tilawah dari Ustadz. Ini tadi insya Allah akan membacakan surah Al-Isra ya. Al-Isra ayat 9 sampai 12. Maka Ustaz, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
نذيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan lantunan merdu yang sudah dilantunkan oleh Ustadz Istaqim, dan kembali lagi kita bincang-bincang ini, kalau istilahnya adakah sesuatu tips
tersendiri ketika kita belajar tilawah atau tartil mungkin? Pengalaman yang sudah. Tips belajar tilawah itu bagi seseorang ya, bagi orang yang ingin belajar, didengarkan dulu sampai ustadznya itu selesai. Jadi jangan, kan biasa ya, ketika ustadznya baru bersuara sudah ngikutin. Ya, oh, berarti itu cara yang salah ya? Salah. Jadi harus didengarkan dulu sebelum interupsi dari ustadz untuk mengikuti setelah itu gitu. Jadi didengarkan dulu sampai selesai. Baru setelah selesai kemudian dia menirukan, nanti ada salah, ada kurang, ada masukan-masukan baru kemudian diperbaiki gitu ya. Karena mungkin benar ada yang sebagian anak itu nggak sabar ustadznya mulai dia mengikuti ya, kayaknya sudah persis gitu. Kalau tartil juga kayak gitu sama ya? Iya, sama. Kalau ini tantangan ataupun suka duka mengajarkan kepada murid-murid santri gitu bagaimana? Kalau ya dukanya ya, bukan duka ya. Duka apa ya? Istilahnya kalau ngajar kok santri itu nggak mau, disuruh nggak mau, itu betul-betul satu tantangan sendiri. Gitu. Kadang ada yang malu dan sebagainya ya. Itu jadi nggak enak rasanya. Gitu. Jadi kadang memang untuk tilawah untuk tartil ini harus aktif ya. Kadang sebagian dari murid itu hanya sedikit yang aktif, hanya yang sebagian, ada yang istilahnya semangat, ada yang malu begitu ya. Itu sebuah tantangan sendiri ya. Jadi sedih rasanya gitu ya, kalau padahal mungkin mau, gitu. secara umum mereka sebenarnya pengen semua. Cuman kalau khususnya tilawah ini kadang-kadang memang dari 20 murid gitu mungkin paling yang nelor 1-2 gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Ya ini alhamdulillah enggak semuanya istilahnya ada yang beberapa orang yang benar-benar aktif, ada juga. Ada juga ya. Yang buat semangat juga dalam mengajar seperti itu. Jadi untuk sementara ini di Pondok As-Salam ini juga sudah ada kelihatan bibit-bibit kori-korinya ya. Nah ini kemudian yang terakhir barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang sedang belajar tartil, tilawah, yang sedang mulai menghafal Al-Quran begitu. Untuk anak-anak yang sedang belajar atau ingin belajar, maka agar kita bisa, itu yang pertama adalah mencintai cinta dengan seni tilawah itu. Kemudian ya ketika disuruh harus mau, kemudian jangan berputus asa ya, jangan berputus asa karena setiap ada kemauan ada jalan. Insya Allah lama-lama akan bisa ya, jadi intinya itu ya, yang pertama tadi harus mau ya, harus mau, kemudian juga setelah mau belajar jangan putus asa, karena proses dari tadinya tidak tahu kemudian meningkat sedikit demi sedikit sampai betul-betul dia paham, dia tahu, itu prosesnya tidak sedikit ya, memerlukan waktu yang panjang. Termasuk Ustaz dulu kan prosesnya dari SD sudah dikenalkan tilawah. Mulai bisa membuat lagu sendiri itu kelas 3 aliyah ya. Kelas 3 aliyah? Iya. Dari kelas 2 MTS kan lama sekali prosesnya. Iya. Dan itu dulu hanya istilahnya menirukan makrok dari ustadznya seperti ini, kemudian kita tirukan sudah persis gitu ya. Itu ditiru terus. Betul. Ketika ada makrok lain sudah punya lagunya ya udah itu dipakai gitu ya. Oh begitu. Jadi kemudian setelah lama kelas 3 aliyah itu kemudian baru bisa improve, membuat sendiri gitu ya. Betul. Jadi tipsnya adalah pertama harus mau, kemudian yang kedua jangan pernah putus asa, karena suatu ketika nanti pasti akan ada jalan keluar ataupun juga pasti akan menuai hasilnya gitu. Betul. Tidak akan sia-sia usaha yang sudah kita jalankan. Ayuhal musyahidun, untuk pada kesempatan kali ini barangkali itu sedikit bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Istakim. Beliau adalah seorang qori, kemudian juga seorang Ustadz Mudaris, pengajar Al-Quran di Pondok Modern As-Salam, Gandokan, Keranggan, Temanggung. Oh ya Ustadz, barangkali ada sedikit untuk anak-anak di Pondok As-Salam ini
untuk prestasi tahfidznya bagaimana? Tahfidz Sudah sampai berapa ya, juz begitu barangkali? macam-macam ya. Jadi di sini kan masuk ekstra ya. Ekstra ya. Jadi kalau mereka yang benar-benar pengen apa ya namanya menghafal banyak ya kita fasilitasi. Jadi antara anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang kalau memang dia pengen apa hafal banyak ya dikasih alokasi waktu untuk menghafal. Jadi sementara ini juga sudah ada beberapa juz yang sudah hafal ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, untuk yang terakhir ini kita juga ingin mendengarkan lantunan tartil dari Ustadz yang saya akan membacakan surah Al-Fat ayat 27 sampai 29 ya. Monggo, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Ayuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan lantunan irama tartil yang sudah dibawakan oleh Ustadz Istakim. Yang pertama tadi adalah lantunan tilawah ya. Kemudian yang kedua adalah dengan lantunan tartil. Ayuhal musyahidun al-kiram, baik pada kesempatan kali ini acara kita ya juga didukung oleh BMT Bima yang beralamatkan di Manding Temanggung. Jadi ini adalah BMT dengan cabang Temanggung. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan, ini jangan dilihat dari istilah Ustadz, tapi dari apa istilahnya ya, dari maksudnya, yaitu memberikan semacam tali asih begitu. Ini ada titipan dari BMT Bima, monggo bisa diterima. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه. أيها المشاهدون الكرام أعزني الله وإياكم أجمعين. Demikian dialog kita dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diberikan. Semoga kesempatan ini dan tayangan ini akan memberikan manfaat untuk para pemirsa, khususnya bagi anak-anak yang sedang ataupun mau memulai belajar Al-Quran, baik itu dengan tilawatil Quran, dengan tartil, ataupun juga dalam menghafalkan Al-Quran. Khususnya lagi adalah
orang tua yang sedang menitipkan anaknya di pesantren misalnya, yang mereka kemudian mulai menghafalkan Al-Quran, mulai belajar Al-Quran. Dengan tayangan ini, mudah-mudahan dengan mereka mendengarkan lantunan ayat-ayat yang merdu, yang indah, akan memberikan semangat dan motivasi tersendiri. Karena biasanya kalau orang tua itu mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari seorang qori ataupun seorang hafid, mereka bisa terenyuh, mereka bisa terharu, bahkan bisa sampai meneteskan air mata karena saking, istilahnya saking merasuk gitu ya. Karena dengan bacaan Al-Quran yang merdu akan memberikan tayangan yang tidak membosankan untuk dilihat. Baik sahabat sekalian, demikian untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Untuk Anda yang barangkali mempunyai saran, masukan, usulan kepada kami dan juga ingin mendukung program kegiatan ini, bisa menginfokan kepada kami melalui layanan WhatsApp yang ada di bawah ini. Baik sahabat, demikian untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Dan acara pada kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Arfa Production yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan, dan turut didukung oleh BNT Bima. Sekali lagi Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Marilah untuk kesempatan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal musyahidunal kiram, syukron ala musyahadatikum. Ila liqa fi yaumil ati. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. Arfa Production, one location, no solution. Satu lokasi, banyak solusi. Arfa Production.